Nah, selanjutnya untuk calon nomor urut 3 yaitu atas nama Bapak Hamdi SPDI, waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang hormati Bapak-bapak panitia BKS, yang hormati pejabat kepala desa Pampang, yang hormati, mohon maaf dipanggil yang ketiga Pak Camat, mohon maaf. Yang saya hormati juga Bapak-bapak BPD dan anggotanya, yang hormati LPM kedua dan anggotanya, yang hormati dan paling saya hormati yaitu para panelis, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka penyampaian visi misi di antara calon-calon yang sudah hadir. Saya atas nama Hamdi SPDI nomor calon 3. Kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, karena kenikmatan yang begitu banyak dari awal, dari pagi kita bangun sampai kita berdiri yang pribadi di sini, banyak sekali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, dan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu terus istiqomah menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita yang hadir dalam acara penyampaian visi misi ini diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan ditempatkan di sisinya yang mulia dengan pembacaan shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah para jemaah, para tamu undangan, sebelum saya menyampaikan visi-misi saya, kita tarik ulur sedikit mengenai mukaddimah, mengenai pembangunan daripada Desa Pampang ini. Saya termasuk bagian dari pemekaran dulu dan bagian dari pemuda. Alhamdulillah hadir Bapak BPD Mitra Naji Ahmad yang dulu sebagai anggota BPD, Bapak Kamarudin sebagai anggota BPD dulu pas pemekaran kita, dan saya selaku dari pemuda mewakili untuk pemekaran Desa Pampang kita ini. Dan teman-teman sekalian, perlu kita perhatikan pemekaran kita ini semua masyarakat mencapai supaya masyarakat makmur, supaya pembangunannya merata. Apa yang hadir, apa yang diberikan oleh pemerintah sekarang sudah besar diberikan kepada desa kita. Jangan sampai kita sama seperti masih kita diinduk dulu, jangan sampai. Itulah bukan di masa yang pertama. Oleh karena itu, untuk pencapaian itu ada visi yang saya sampaikan, yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang amanah, jujur, serta transparan dalam rangka mewujudkan Desa Pampang yang sejahtera dan berakhlak karimah, insyaallah. Adapun misi untuk menunjang daripada visi saya, yang pertama adalah mengoptimalkan peran partisipasi masyarakat dalam membangun Desa Pampang. Di sini ada kata peran dan partisipasi. Oleh karena itu, kami mengharapkan, saya karena waktu yang agak sedikit mepet 10 menit, saya potong langsung, yaitu mengenai peran, yaitu pemikiran maupun tenaga dari masyarakat kita. Oleh karena itu, kedepannya kita adakan yaitu musmus. Selama ini saya lihat belum ada terlihat musmus di dusun-dusun kita, karena kebutuhan dusun yang 5 ini tidak mungkin sama. Oleh karena itu, Bapak-bapak Kadus dan kader-kader yang ada di dusunnya tetap melaksanakan musyawarah dusun, karena di sana ada masyarakat yang tidak bisa bicara di depan kita, tapi anaknya geblak-geblak dan di musmus itu masyarakat menyampaikannya kepada Kadus. Hasil musyawarah itu yang akan dibawa di dalam musrembang, sehingga musrembang itu bukan hasil dari pemimpin aja, seperti itu. Yang kedua itu menjalin kerjasama dengan semua pihak dalam mengisi pembangunan Desa Pampang. Pemerintah Desa Pampang jangan pandang sebelah mata tokoh-tokoh kita, anggota-anggota yang ada di masyarakat kita, seperti kelompok tani,
rangkul dia. Insya Allah kalau nomor 3 Hamdi SPD terangkat nanti menjadi kepala desa, semua kelompok-kelompok unsur-unsur yang ada di masyarakat kita perlu kita rangkul untuk mensejahterakan masyarakat kita. Misalnya seperti ada kelompok tani, kalau bisa nanti kita kerjasama dalam memberikan pupuk murah untuk petani kita, atau dengan cara irigasi-irigasi yang halus kita kerjasama dengan kelompok-kelompok tani yang lainnya. Yang kedua yaitu ada lembaga yang sekarang sudah muncul besar, yaitu adalah madrasah. Selama ini saja belum ada terangkul madrasah itu sendiri, padahal secara misi saya yang terakhir itu berakhlakul karimah, madrasah mempunyai peran aktif. Nantinya kalau kita sudah pejabat, seorang kepala desa harus mampu merangkul madrasah untuk menciptakan anak-anak kita berakhlakul karimah. Mungkin tidak saya jelaskan secara signifikan ya, secara umum. Yang ketiga, pemerataan pembangunan infrastruktur di semua dusun Bopampang. Ini yang terjadi di sebuah Bopampang kita. Pembangunan yang sangat-sangat sangat mencolok satu tempat misalnya gitu. Padahal pembangunan infrastruktur ini bukan hanya sifatnya rapat jalan, bukan hanya sifatnya tahun jalan, bukan. Tapi infrastruktur ini harus sesuai dengan kebutuhan. Misalnya RT 2 Bopampang Timur membutuhkan dari tahun ke tahun itu membutuhkan tiang listrik. Saya desa sudah mengetahui hal itu, tapi tidak ada respon. Maka kedepannya, insya Allah, kalau nomor 3 naik, kalau nomor 3 ini naik, kita akan mengadakan tiang listrik nanti ke depannya, insya Allah. Yang kedua, yaitu masalah infrastruktur yang ada di desa Jorok maupun di Bagi Pintu, yaitu dia membutuhkan masalah air. Jadi kalau ada kebutuhan yang mendesak, misalnya di dalam Muslimbang akan dibangun misalnya jalan, tetapi masyarakat di Bagi Pintu maupun desa Jorok membutuhkan perairan untuk masjidnya, untuk musholanya, maka itu lebih utama dan itu juga mencapai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pengembangan SDM masyarakat di sebuah bidang ini tergantung luas untuk saya jelaskan. Saya lanjut ke yang kelima, isi saya, mendata aset desa serta memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa Bopampang dengan secara transparan. Ini pokok utama kemajuan saya. Ini pokok utama berdasarkan saya untuk mencalonkan diri, yaitu mendata aset desa semuanya, baik yang datangnya dari PAD terutama yang itu. Ketika ada PAD dari tahun ke tahun harus punya target. PAD tahun ini segini, jadi capai apa nantinya? Seperti itu. Pengarahan PAD ini betul juga transparan. Ketika sudah dipakai PAD ini, beritahu masyarakat kita kalau tidak mampu menyampaikannya di kelompok-kelompok, sampaikan dengan baliho. Selama ini pertama kali saya lihat Bopampang ini memaparkan PAD-nya pertama kali sekarang saya lihat 10 tahun Bopampang ini. Maka kedepannya transparan seperti misi saya, itu yang kita utamakan, jujur terutama itu. Yang terakhir itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui BUMDes. BUMDes kalau berkembang baik, di sini sudah hadir pengurus BUMDes kita. Insya Allah kedepannya kalau sepak terjangnya BUMDes ini bagus untuk ke masyarakat kita akan tambah dananya. Tetapi pengelolaannya harus dengan syariah. Ini saya tekankan, penanaman modal bukan apa? Bukan menggunakan uang. Kalau kita pinjamkan uang dengan berbunga, tunggu desa ini akan hancur, masyarakatnya akan selalu bertengkar. Maka pengelolaan dari BUMDes ini penanaman modal secara syariah. Tidak saya akan panjang lebar mengenai penjelasan misi saya yang ke-6 ini. Mungkin saya tambah sedikit dengan program kerja saya. Program kerja saya ke depannya adalah semua lapisan masyarakat akan mengenai. Yang pertama, anak-anak kedepannya saya akan memanfaatkan dari musola-musola yang sekitar 9 yang ada di Bopampang ini untuk mencapai isi saya pada untuk berakhlakul karimah. Setiap musola anak-anak kita tempatkan untuk ngaji sore, dan anggaran dana kita akan berikan kepada guru-guru ngaji kita. Dengan kata kasarnya penambahan gaji untuk guru-guru ngaji kita, itu juga bagus. Dan yang kedua yaitu mengenai terkait tadi masalah pemuda. Masalah pemuda ini belum tersentuh. Saya Karang Taruna berani saya mengatakan pemuda belum tersentuh. Maka kedepannya Karang Taruna harus dianggarkan sebesar-besarnya. Yang pertama adalah supaya tidak terjadinya hal-hal yang negatif. Karena kalau sudah dianggarkan, dibimbing, digali daripada potensi pemuda kita, misalnya nanti kedepannya Karang Taruna mengelola sewa terop misalnya, insya Allah hal-hal yang negatif yang timbul dari pemuda itu yang
Seperti itu. Masih ada waktu Pak? 30 detik ya. Kita cukupkan kemudian bernapas gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan berikan aplaus. Selanjutnya untuk panelis yang pertama kami persilakan. Baik, Pak Hamdi SPDI masih sama substansinya. Kalau tim sukses Bapak itu datang menghadap Pak calon, ini pemilih di sini itu minta uang. Apa Bapak bilang kepada tim sukses itu? Ya, mengenai hal tersebut, terima kasih Pak Majelis. Apabila ada ini sudah tidak asing lagi. Biasanya para tim sukses akan datang mengatakan kalau di bagian ini harus pakai uang. Kita, mohon maaf, saya nggak punya uang. Saya nggak punya uang untuk maju ini. Tetapi sifat gotong royongnya teman-teman ini sampai ketika kami kumpul di satu tempat, mereka gotong royong. Ada yang beli rokok, ada yang beli gorengan. Saya alhamdulillah sampai sekarang tidak mengeluarkan uang berjuta-juta. Sehingga kalau ada yang datang, misalnya tim saya sendiri yang mengatakan harus dipakai uang, maka saya mengatakan sudah, kita mundurkan diri saja. Lebih baik kita mengundurkan diri daripada mengundurkan diri ke neraka. Ayo. Kalau memberikan uang kepada masyarakat melalui daripada pemenangan saya itu sama saja kita beli tiket ke neraka. Maka inilah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ketiga kalinya karena nomor 3. Saya punya pertanyaan 3. Saya dengan nomor 3. Pertama, tadi sangat berapi-api. Terima kasih. Semoga apinya tidak gampang padam. Yang pertama terkait dengan pupuk murah, Pak. Ini mohon dicatat ya, tidak hanya untuk pendukung tapi masyarakat. Pupuk murah. Jangankan sekelas kepala desa, bupati pun belum bisa mengatasi pupuk murah. Ya, belum bisa menjaga pupuk murah. Sekarang apa yang Bapak harus dan bisa lakukan untuk mengatasi persoalan ini? Karena ini selalu dan selalu, Pak. Begitu musim tanam gitu ya, pupuk mulai langka. Padahal pupuk itu tetap pabriknya tetap yang hidup pabriknya itu sampai kapanpun, sampai hari kiamat dia tetap hidup. Cuma kemana pupuknya? Ini ada permainan gitu kan. Jadi Muhammad, jangankan kepala desa, bupati, gubernur tidak bisa mengatasi pupuk ini seperti apa, bagaimana, karena ini permainan para pengusaha-pengusaha kelas hebat gitu ya. Itu yang pertama. Jadi apa yang Bapak harus lakukan? Yang kedua terkait dengan kesehatan, Pak. Jadi kesehatan kita juga masih rendah dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di Kabupaten Lombok Timur pada umumnya dan yang ada di desa Kecamatan Sukamulya pada khususnya. Jadi apa yang harus Bapak lakukan? Karena saya melihat data angka kematian ibu, angka kematian bayi, kemudian stunting dan sebagainya, itu masih kita dominan. Apa yang Bapak harus lakukan dengan itu? Terakhir, yang ketiga, saya kasih nomor 3 pertanyaan. Jalan, Pak, ya, jalan. Mohon apa yang Bapak harus lakukan tentang jalan, terutama yang berkaitan dengan penghubung antara desa Popampang secara umum dan penghubung antara Popampang dengan Dusun Bangit itu. Selama ini itu belum, mulai dari beberapa program-program sebelumnya belum sempat dilaksanakan. Apa yang harus Bapak lakukan? Terima kasih. Ya, sebelum saya menjawab, tinggal berapa menit, Pak? Tinggal 7 menit. Ya, sebelum saya menjawab mungkin ada sedikit nyeleneh saya gitu ya. Di sini seorang panelis tidak boleh mengkritik apa yang disampaikan oleh seorang calon. Artinya sekedar menanyakan, karena sifatnya nanti signifikannya menjatuhkan salah satu calon. Mohon maaf. Ya, apa yang harus Bapak lakukan? Saya bilang tadi, jadi bupati pun belum bisa, gitu ya. Mungkin Bapak punya kiat-kiat, masukkan itu. Mungkin Bapak punya trik cara seperti apa gitu loh. Jangan sampai seperti yang sering saya katakan, sampaikan apa yang kira-kira bisa Bapak jangkau, gitu kan, begitu persoalan. Terima kasih.
Kalau ditarik dulu daripada pembicaraan saya mengenai buku murah tadi, itu bukan merupakan suatu program saya sendiri. Artinya, yang saya pokokkan di sini adalah mengikut sertakan tokoh-tokoh, mengikut sertakan kelompok-kelompok tani. Bukan mengatakan kalau saya naik akan buku murah, tapi itu hanya simpel. Artinya, yang pokoknya di situ adalah mengajak kelompok-kelompok tani ini untuk bersinergi dengan desa Bopapang karena rutinitasnya dari kelompok tani adalah pertanian, sehingga tercetuslah yang mengatakan pupuk murah. Kalau ada jalan kita jalankan. Kalau ada nanti ke depannya ada jalan kita nanti di kabupaten seorang pemimpin harus mampu mengambil pupuk murah itu. Kalau ada lagi. Tapi di sini bukan tempat hal-hal yang muluk. Tapi di sini saya ambil sekali lagi adalah mengikat mengajak daripada kelompok tani untuk bersinergi membangun desa Bopapang seperti itu Pak panelis. Yang kedua adalah mengenai kesehatan. Saya di bidang kesehatan. Yang pertama adalah mencerdaskan terus kader-kader yang ada di Posyandu. Selama ini saya lihat, mohon maaf sekali, terlalu lalai, terlalu keliru dalam menangani Posyandu. Anak kecil secara ilmu kesehatan tidak boleh diberikan tablet. Anak kecil itu harus digeruskan, dihancurkan, harus dihancurkan tablet itu baru ditimbang dengan mortir baru diberikan. Kalau seandainya di dinas kesehatan melihat kita akan kena Pak. Dulu pernah saya sampaikan seperti itu sehingga dari pihak dari puskesmas minta maaf sama saya, tapi bukan hal seperti itu. Jadi untuk kesehatan ini Bapak panelis, yang pertama adalah memberikan pelatihan kepada kader kita. Memberikan pelatihan kepada kader kita. Saya akan memasukkan dua program di Posyandu kita. Ini sudah ada tenaganya. Yang pertama gizi sangat membantu untuk mengurangi stunting. Jadi jangan sampai hanya dikasih telur teri di Posyandu itu. Padahal anak ini butuh susu. Kenapa dikasih telur? Harus dikasih susu. Jadi besok anggarannya itu jelas-jelas pengarahannya sehingga optimalkan nutrisi yang ada anak stunting itu. Yang kedua adalah fisioterapi. Kita sudah punya tenaganya fisioterapi. Inilah yang saya maksudkan menggali SDM yang ada di SDM masyarakat yang ada di Bopapang. Fisioterapinya ada namanya Adidaya. Itu fisioterapi itu kita gunakan untuk mengurangi pengeroposan tulang. Jadi nanti di masyarakat sekalian, kalau anak Anda sakit pinggang, anak yang kecil 1 tahun sampai 5 tahun itu tidak usah dikasih obat, tinggal di fisioterapi. Nah makanya di Posyandu itu kita akan masukkan dua program gizi dan fisioterapi. Itu unggulan kita. Kalau sudah dimasuk Posyandu itu yang dua tadi itu yang di Posyandu di Bopapang, maka pertama kali gizi fisioterapi yang ada di Lombok Timur yang ada Posyandunya. Insya Allah Bopapang akan maju. Yang terakhir jalan. Ini problemnya cukup panjang Pak ya. Masalah jalan ini. Singkat. Jadi masalah jalan ini cukup memakan anggaran. Jadi saya tidak akan menjawab secara detail, akan siap untuk kita. Tetapi kita akan bersinergi dengan kabupaten dan provinsi. Mudah-mudahan nanti ke depannya kalau ada anggaran yang lebih besar nanti atau dari kita akan melaksanakan secara bertahap. Tentu dengan hasil musyawarah mufakat yang sudah disepakati masyarakat Bopapang. Mungkin itu saja untuk jawaban yang ketiga Pak panelis. Terima kasih. Ini termasuk ilmu bagi saya di depannya. Bukan hanya di Bopapang tapi nanti di luar tempat juga insya Allah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terakhir kalau Ustaz Muhammad Yahya menyampaikan pantun saya enggak. Tapi dari jiwa saya teman-teman sekalian. Dari masyarakat Bopapang, ini dari jiwa saya sendiri. Yang pertama adalah ada tiga kata yang saya sampaikan. Yang pertama adalah kalau saya terpilih nanti amanah dalam jabatan. Karena semua yang kita sampaikan akan menjadi pertanggung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Yang sering memasukkan orang dalam neraka adalah ucapan yang tidak sesuai. Makanya kalau sudah amanah dalam jabatan, jujur kita dalam ucapan, insya Allah apa yang kita laksanakan transparan dalam tindakan. Pokok 3 itu yang saya akan pegang. Insya Allah Bopapang akan makmur, adil dalam kemasyarakatan. Pokok utama dalam pengabdian kami menuju Bopapang sejahtera keadilan. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata-kata selama menyampaikan visi misi, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena ini adalah datang dari diri sendiri, yang kesalahan datang dari diri sendiri.
dan semua kebenaran dari A sampai akhir dari kata saya datangnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan masyarakat sekalian mudah-mudahan selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khair wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.